Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himatul Mufidah. Saya dari offering C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf analisis SWOT, bagian analisis W yang weakness, yaitu yang kelemahan. Dengan topik teknologi pendidikan, mengubah cara belajar. Terdapat 3 pertanyaan dan jawaban berupa paragraf beserta referensinya. Kita lanjut saja untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara mengatasi ketidakmerataan akses pada teknologi pendidikan yang belum merata atau belum terjangkau oleh semua orang, terutama pada negara berkembang? Jawabannya ialah ketidakmerataan teknologi merupakan kendala yang sampai saat ini terus dihadapi, hingga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial. Jadi memang ketidakmerataan teknologi itu dapat mengakibatkan ketimpangan sosial, utamanya pada negara berkembang. Masalah ini menjadi hal penting yang perlu diatasi. Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa pendekatan seperti penyediaan infrastruktur di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik juga membantu mengatasi ketidakmerataan teknologi pendidikan, memberdayakan masyarakat dengan mendorong pendekatan kolaboratif di antara komunitas lingkungan, lembaga pendidikan maupun keduanya. Yaitu antara komunitas lingkungan dan lembaga pendidikan. Permasalahan ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen untuk dapat memajukan pendidikan di masa mendatang. Pendekatan tersebut tidak akan terrealisasikan tanpa melibatkan kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat secara luas. Dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan merata. Permasalahan ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen untuk dapat memajukan pendidikan di masa mendatang. Jadi memang ketidakmerataan akses itu sebenarnya bisa ditangani dengan penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya, juga pemberdayaan masyarakat. Tetapi semua itu tidak akan tercapai tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama yang baik antara komponen-komponen masyarakat tersebut. Paragraf ini tuh sesuai dengan akses karya Pak Wibowo, akses pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. Jurnalnya yang ini. Ini jurnalnya karya Pak Wibowo mengenai COVID ya, lebih ke COVID, ketidakmerataan pada masa pandemi. Ya, saya mengambil dari sini, dari PDF-nya beliau. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana bagi siswa yang berkebutuhan khusus agar bisa menggunakan fasilitas yang diberikan? Jawabannya ialah fasilitas yang disediakan selayaknya itu dapat digunakan untuk semua objek didik, baik siswa biasa maupun siswa berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk siswa berkebutuhan khusus agar dapat menggunakan fasilitas yang disediakan, yaitu dengan menyesuaikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan siswa, menggunakan peralatan yang menunjang kebutuhan siswa, seperti alat yang mampu membaca pergerakan motorik dan sensor layar. Selain penyediaan fasilitas, peran lingkungan sosial sekitar juga berpengaruh untuk membangun kepercayaan diri dan membangun keterlibatan peran aktif siswa berkebutuhan khusus. Melalui beberapa langkah ini, tenaga pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka bagi semua siswa. Pastikan bahwa mereka memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya fasilitas yang disediakan itu memang sudah menjadi hak untuk dapat dimanfaatkan oleh siswa ya, baik itu siswa pada umumnya maupun siswa-siswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, yaitu dengan menyesuaikan fasilitas itu sendiri.
dengan kebutuhan siswa, juga sebenarnya untuk agar bisa dimanfaatkan, digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus, selain fasilitasnya yang harus memadai, tapi juga lingkungannya pun juga harus memadai dan mendukung. Itu sesuai dengan jurnal yang karya beliau-beliau ini, yaitu Education and Transition for Students with Disability in American Juvenile Correctional Facilities. Jurnalnya yaitu yang jurnal ini. Nah, ini artikel ya. Nah, di sini saya membaca di sini. Kemudian kita lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana pendapat kalian mengenai kecanduan teknologi, khususnya gadget, dan bagaimana cara mengatasi kecanduan pada teknologi bagi para siswa agar tidak mengganggu proses pembelajaran? Kecanduan teknologi atau gadget adalah fenomena yang semakin umum di era digital saat ini. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan atau tidak seimbang dapat memiliki dampak negatif, sementara yang lain berpendapat bahwa teknologi juga memberikan banyak manfaat. Perspektif positif tentang teknologi yaitu mencakup kemudahan akses informasi, komunikasi yang lebih cepat, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan atau kurang terkontrol dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti gangguan interaksi sosial, kehilangan fokus, bahkan dapat memicu gangguan kesehatan mental. Dalam mengatasi kecanduan teknologi, penting untuk menjaga keseimbangan dan kesadaran waktu yang dihabiskan di depan layar, pengelolaan waktu yang efektif, batasan penggunaan gadget, dan kesadaran akan dampak kesehatan mental dapat membantu mengurangi risiko kecanduan teknologi. Selain itu, mendukung kegiatan di luar teknologi seperti olahraga, membaca buku, atau interaksi sosial langsung juga dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hidup sehari-hari. Dengan mengimplementasikan beberapa solusi tersebut, pendidik dan orang tua dapat membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang sehat dalam penggunaan teknologi dan menjaga fokus mereka pada proses pembelajaran. Paragraf ini sesuai dengan jurnal ini jurnal beliau ini, meminimalisir kecanduan teknologi komunikasi gadget pada anak melalui pengawasan orang tua. Ya, jurnalnya itu yang ini. Ya, ini artikel sih ya, lebih ke artikel. Saya baca dari sini, dan itu sesuai dapat menjawab pertanyaan tadi. Ya, kesimpulannya, kelemahan dari teknologi itu banyak, tapi juga kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik. Dan paragraf-paragraf di dalam sini itu sudah referensinya sudah ada dalam jurnal-jurnal yang tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.